punya waktu sebentar Pak. Oh iya, kayak kita ke ruangan kita di ruang tamu aja gitu. Oh iya Pak, kita bisa bincang-bincang sebentar ya Pak. Iya, monggo. Saya hanya ingin menanyakan sedikit Pak mengenai dilema etika. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh, kalau masalah dilema etika itu biasanya saya itu mencari fakta, bagaimana cara nanti setelah fakta itu sudah ada, maka nanti kita akan mencari solusi bersama-sama. Kita rapatkan pada rapat dulu dengan nanti mendapatkan solusi di mana semuanya bisa fair, tidak hanya saya yang untuk memutuskan, dan kita sama-sama. Berarti cari fakta dulu ya Pak ya, terus kita berbicara dengan rapat di rapat dan mencari solusi yang terbaik ya Pak. Selama ini bagaimana Pak Yoto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sudah saya katakan tadi, sebelum mengambil keputusan kita harus tahu keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya siapa yang terlibat, apakah ada sangkut pautnya dengan hukum atau tidak. Kalau tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan hukum, kita lakukan dengan kekeluarga. Kita lakukan tadi, kalau memang nanti kita ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, maka kita bicarakan bersama-sama. Jadi justru nanti mencari dulu faktanya dulu ya Pak ya. Fakta itu yang bisa berbicara faktanya. Dengan hukum apa tidak gitu ya Pak ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa Pak Yoto lakukan selama ini? Menentukan penyebab permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, yang saya katakan tadi, berdiskusi dengan warga sekolah, dengan dewan guru, dengan komite, untuk nanti bisa menentukan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi apakah itu tadi mengklarifikasi itu ada hubungan dengan hukum apa tidak, itu perlu kita lakukan. Nanti bisa kita putuskan dengan pertimbangan-pertimbangan dari warga sekolah dan komunitas. Intinya mengidentifikasi masalah dulu ya Pak, terus kita berkoordinasi dengan warga sekolah, komite dan wali murid tentunya wali murid dengan siswa kita. Yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yoto anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk menelaah siapa yang terlibat tadi, sifat urgen kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan serta bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Mengetahui kepentingan yang terlibat. Selanjutnya ya Pak Yus, apakah Pak Yoto memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Apakah Pak Yoto langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Pak Yoto jalankan? Untuk tata kelola itu memang harus ada, harus ada. Saya pun sudah ada rangkaian tata kelola untuk menyelesaikan masa di sekolah. Tetapi kalau masalah itu datang dengan tiba-tiba dan urgen, maka ya kita harus selesaikan saat itu juga. Sebenarnya memang begitu. Dari atasan juga memang masalah yang ada di sekolahan harus diselesaikan. Tetapi untuk program penyelesaian dalam arti program BK juga ini itu harus ada di setiap sekolah. Artinya tata kelola juga sudah kami susun, saya susun. Jadi sesuai dengan urgennya kasus itu ya Pak. Terus selanjutnya Pak, apakah seseorang faktor atau faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Pak Yoto dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika Pak?
kalau mau bantu pasti ada Pak. Karena semua keputusan itu memang baiknya dimusyawarahkan. Jadi untuk pengambilan keputusan atau apa itu mempertimbangkan masukan, mempertimbangkan dari rekan-rekan guru semua, dari warga sekolah, dari kalau memang sampai ke wali murid ya, dari wali murid juga kita pertimbangkan untuk mencari keputusan tadi, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ilmu etika. Memang banyak sekali ilmu etika yang ada di sekolah itu juga harus diselesaikan. Jadi orang yang berkepentingan untuk membantu Pak Yoto adalah semua warga sekolah, semua stakeholder ya Pak Yoto. Terus terakhir Pak Yoto ini, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Pak Yoto untuk mengambil keputusan di lingkungan etika? Dengan saya berdiskusi dengan wali sekolah, dengan stakeholder, kalau memang saya tidak bisa mengatakan, saya ke atas untuk apa namanya itu berkonsultasi dengan stakeholder yang lain, dengan komite, itu menjadikan saya keputusan yang saya ambil itu nantinya akan menjadi bijaksana lah, diterima oleh semua pihak. Jadi tidak hanya ke satu pihak, tetapi semua pihak harus bisa menerima atau bisa menerima keputusan yang saya ambil. Gitu. Artinya saya bijaksana, lebih bijaksana gitu. Super sekali Pak Yoto dari apa yang kita bincangkan hari ini. Semoga nanti setelah saya juga seperti Pak Yoto bisa mengambil keputusan dengan bijaksana ya Pak Yoto. Semoga saya tepat, semoga memang program panjenengan itu nanti memang program disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Terima kasih mawon. Sama Bu.